Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah. Kisah tentang si belang, si botak, dan si buta. Wah, kira-kira bagaimana ya kisahnya teman-teman ya? Udah penasaran? Oke, yuk kita simak. Saksikan, Bu. Kisah si belang, si botak, dan si buta. Awal cerita ada 3 orang dari Bani Israel, yaitu si belang, si botak, dan si buta. Pada suatu waktu, Allah ingin menguji mereka bertiga. Allah pun mengutus malaikat kepada si belang. Sang malaikat bertanya, "Apa yang paling engkau inginkan dalam hidupmu?" Si belang menjawab dengan berharap, "Disembuhkan penyakitku dan mempunyai kulit yang indah, agar orang tidak lagi jijik melihatku." Sang malaikat pun lalu mengusap si belang, dan tiba-tiba cacatnya pun hilang. Kulitnya bersih dan bercahaya. Sang malaikat kembali bertanya, "Binatang apa yang paling menyenangkan hatimu?" Lalu si belang menjawab, "Unta." Lalu sang malaikat pun memberikannya unta hamil dan berkata, "Semoga Allah memberkati atas apa yang engkau miliki." Setelah itu, sang malaikat mendatangi si botak dan bertanya, "Apa yang paling engkau inginkan?" Lalu si botak menjawab, "Rambut yang indah." Malaikat pun kemudian mengusap kepala si botak dan tiba-tiba tumbuhlah rambut indah di kepalanya. Lalu sang malaikat menanyakan kembali kepada si botak, "Binatang apakah yang menarik hatimu?" Lalu si botak menjawab, "Sapi." Sang malaikat pun akhirnya memberikannya seekor sapi hamil dan berkata, "Semoga Allah memberkahi hartamu." Terakhir, sang malaikat mendatangi si buta. Malaikat pun bertanya, "Apa yang paling engkau inginkan?" Lalu si buta menjawab, "Kembali melihat hingga bisa melihat orang-orang." Malaikat pun mengusap matanya dan tiba-tiba ia bisa melihat kembali. Lalu malaikat bertanya lagi, "Binatang apa yang menarik hatimu?" Lalu si buta menjawab, "Kambing." Malaikat lalu memberikannya kambing yang sedang hamil dan mengucapkan salam perpisahan kepada si buta. Setelah sekian lama, binatang yang dimiliki ketiga hamba Allah itu beranak pinak dengan cepat dan sehat. Seiring berjalannya waktu, tanpa terasa jumlah hewan peliharaan mereka sudah banyak hingga memenuhi lembah tempat mereka masing-masing tinggal. Dan malaikat pun datang kembali untuk menguji mereka bertiga. Namun, sang malaikat datang dalam bentuk yang berbeda dan ditugaskan Allah kembali untuk mendatangi ketiga orang Bani Israel, yaitu si belang, si botak, dan si buta. Malaikat pun mendatangi si belang dan berkata, "Aku orang yang malang. Aku kehabisan bekal dalam perjalananku ini. Tidak ada yang bisa menyampaikan kepada tujuanku selain Allah dan engkau. Tolonglah aku." Lalu si belang menjawab, "Urusanku sangat banyak. Aku tidak bisa memberimu apa-apa." Lalu malaikat berkata kembali, "Sepertinya aku pernah mengenalmu. Bukankah engkau dulu berpenyakit belang dan orang-orang jijik kepadamu? Bukankah engkau dulu orang miskin, lalu Allah memberimu rezeki?" Lalu si belang menjawab, "Kau keliru. Aku mewarisi harta ini dari nenek moyangku." Lalu akhirnya malaikat berkata, "Jika engkau berdusta, Allah akan membuatmu seperti dahulu." Dan malaikat pun akhirnya meninggalkan si belang.
Kemudian malaikat mendatangi si botak dan meminta bantuan seperti yang dilakukan kepada si belang. Tak berbeda, si botak pun memberikan jawaban serupa. Malaikat hanya berkata, "Jika engkau berdusta, Allah akan membuatmu seperti dahulu." Setelah itu, malaikat mendatangi si buta. Malaikat pun menyampaikan permintaan yang serupa. Dengan tulus, si buta menjawab, "Sesungguhnya dahulu aku adalah orang yang buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Ambillah apa yang engkau sukai, dan tinggalkan apa yang engkau tidak sukai, karena semua ini adalah titipan Allah." Malaikat yang menyamar pun tersenyum dan berkata, "Aku malaikat yang ingin mengujimu. Allah senang kepadamu dan sangat marah kepada kedua temanmu, yaitu si belang dan si botak." Nah, teman-teman, tadi itu adalah cerita tentang si belang, si botak, dan si buta. Bagaimana menurut teman-teman kisahnya? Semoga menarik ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, sekarang tugas teman-teman adalah melingkari gambar yang ada dalam cerita menggunakan krayon, pensil warna, ataupun spidol yang berwarna hijau. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.